Halo, selamat pagi kelas 10. Apa kabar kalian hari ini? Miss Elis mengharap kalian semua dalam keadaan yang baik, yang sehat ya, dan tetap semangat serta sukacita menjalani hari-hari ini ya. Apalagi ini sudah masuk di akhir semester 1 ya. Jadi semoga kalian tetap semangat ya. Kalau masih ada summative, masih ada project, yuk selesaikan yuk, pasti bisa mengakhiri semester 1 ini dengan baik ya. Dan misalnya senang sekali pagi hari ini berjumpa dengan kalian kembali dalam morning devotion. Kiranya nanti kita dapat belajar bersama-sama ya tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, Miss Elis mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, untuk kesehatan yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Bapa, hari ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, rutinitas kami, namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bekal buat kami melangkah sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga kami dapat benar-benar belajar tentang firman-Mu yang akan membawa kami pada kebaikan. Inilah kami ya Bapa, doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anakku, selama beberapa hari ini ya, kita sudah belajar tentang kisah dari seorang wanita bernama Esther. Ya, Esther ini sungguh luar biasa ya. Kita bisa belajar bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak ada yang kebetulan. Begitupun kisah di dalam Esther ini ya. Di situ Tuhan menunjukkan bahwa Dia memegang kedaulatan penuh. Ya, Dia memegang kekuasaan penuh dalam proses penyelamatan bangsa pilihannya. Nah, di situ dalam kisah Esther itu nanti ya, kita akan melihat bahwa skenarionya Tuhan itu sungguh di luar akal manusia. Skenarionya Tuhan itu luar biasa indah gitu ya, unik di dalam kisah Esther ini. Nah, saat ini kita masuk pada pasal 6 dan 7 ya. Kita akan lihat bersama-sama, kita akan belajar apa saja di dalam pasal 6 dan 7 ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, seperti yang kita sudah pelajari ya di Morning Devotion beberapa hari yang lalu. Kita tahu bahwa Esther ini diangkat menjadi seorang ratu. Orang yang biasa-biasa saja, ya perempuan yang dari kalangan biasa, diangkat menjadi ratu. Ini adalah skenario Tuhan ya, yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan sebagai penyelamat. Ya, Esther ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel, umat Yahudi dari pemusnahan yang direncanakan oleh Perdana Menteri Raja, yaitu Haman. Ya. Kemudian Mordekai, pamannya Esther, ini pun pernah menyelamatkan Raja Ahasiweros ya, menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan. Tapi kemudian jasa dari Mordekai ini dilupakan. Tidak ada penghormatan ya atau hadiah yang diberikan kepadanya, gitu kan ya. Kemudian di pasal 6 ini baru nih. Di pasal 6 ini ya menceritakan bahwa Mordekai ini akhirnya diberi penghormatan ya, Mordekai ini dihormati. Ya, jadi ceritanya pada suatu malam ketika Raja Ahasiweros tidak bisa tidur, gitu kan, dia meminta untuk dibacakan kitab catatan sejarah. Nah, tersebutlah di situ ya bahwa Mordekai ini adalah seseorang yang telah menyelamatkan raja waktu itu, beberapa waktu lalu ya dari pembunuhan. Nah, di sini kemudian raja ingin menghadiahkan sesuatu gitu ya, ingin memberikan reward untuk menghormati Mordekai. Nah, yang ironis di sini adalah anak-anakku ya, yang ironisnya justru si Haman ya, perdana menterinya yang sudah merencanakan maksud jahat buat Mordekai, Haman inilah justru yang disuruh oleh raja untuk menyiapkan segala hadiah-hadiah itu ya. Haman yang disuruh untuk memberikan
hadiah dan penghargaan untuk Mordekai ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita mulai lihat nih, skenarionya Tuhan begitu unik. Kita bisa bayangkan ya anak-anak perasaan Haman pada saat itu. Dia yang sudah lama ingin membunuh Mordekai, justru dia yang harus memberikan hadiah itu karena dia disuruh oleh rajanya. Ya, dia pasti begitu marah dan kecewa. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap kelalaian oleh manusia, yaitu raja tidak memberikan hadiah kepada Mordekai pada saat dia diselamatkan, ternyata bukanlah kelalaian di mata Tuhan. Ya, waktu dan saat Tuhan itu tepat gitu ya, di luar pemikiran manusia bahkan. Nah, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita semua. Begitu ya, Tuhan punya waktu yang tepat bagi anak-anaknya yang percaya. Nah, kisah ini semakin seru gitu ya. Skenario Tuhan ini semakin seru di pasal yang ke-7, anak-anak ya. Pasal yang ke-7 ini Haman ini akan menerima kejutan besar ya. Akan mendengar sesuatu yang akan mengagetkan dirinya. Nah, kejutan besar ini apa? Yaitu Ratu Esther ini menceritakan kepada raja tentang rencana kejahatan Haman, gitu ya. Tapi sebenarnya Ratu Esther ini mengambil resiko ya, dia beresiko ini, resikonya 50-50. Tapi dia tetap berani melakukannya, ya. Bisa jadi resikonya adalah raja percaya kepada dia sebagai permaisurinya, atau bisa juga raja percaya kepada Haman, perdana menterinya. Ya 50-50, tetapi Ratu Esther ini tetap berani melakukannya. Di sini kita bisa lihat sekali lagi kedaulatan Tuhan kembali dinyatakan. Gitu ya, ternyata raja mempercayai Esther. Gitu ya, bahkan bertambah yakin saat melihat Haman itu bersimpuh di hadapan Esther. Gitu ya. Jadi sungguh tepat ya, seperti yang dibilang firman Tuhan di dalam Amsal 5 ayat 22, seperti orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Begitu pula dengan Haman. Ya, jadi kejahatan yang dia rancang untuk Mordekai berbalik menimpa dirinya sendiri. Akhirnya raja memberikan konsekuensi yang berat buat Haman. Dia harus dihukum mati, disulahkan pada tiang yang dia siapkan untuk Mordekai sebetulnya. Nah, inilah ya keadilan Allah, penghakiman Allah yang tidak terelakkan untuk orang-orang yang memiliki maksud jahat, yang hatinya penuh dengan keberdosaan seperti Haman ini. Nah, anak-anakku, jadi apa yang bisa kita pelajari nih dari kisah Esther pasal 6 dan 7 yang barusan kita ikuti tadi ya. Ya, yang pertama-tama kita belajar ya bahwa Allah itu tidak pernah tidur ya. Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang di dalam hati dan pikiran manusia. Ya, orang yang berkanjang dalam kejahatan tidak akan luput dari konsekuensi, dari hukuman. Ya, demikian juga orang yang mempunyai hati yang tulus pasti akan ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Ya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Karena dia tahu segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Nah, ketika tadi ya, di kisah Esther tadi ya, Tuhan menyelamatkan lewat Esther, lewat Mordekai, ya, menyelamatkan umat pilihannya itu lewat tokoh-tokoh tadi. Tetapi saat ini kita tahu bahwa Tuhan sendiri di dalam pribadi Yesus Kristus sudah datang ke dunia menjadi penyelamat sejati, ya, menjadi penyelamat kita umat manusia tanpa terkecuali. Tinggal kita yang merespon, apakah kita mau menerima undangan keselamatan itu atau tidak. Kalau kita sebagai orang percaya, mestinya kita menerima ya Yesus Kristus menjadi penyelamat, juru selamat pribadi kita, sehingga nantinya kita bisa dihapuskan dari dosa-dosa kita dan memperoleh keselamatan kehidupan yang kekal di surga. Yang berikutnya kita juga bisa belajar untuk berefleksi ya sama hidup kita saat ini.
meminta Tuhan untuk menyingkapkan keberdosaan kita. Di dalam pikiran dan hati kita ini masih ada dosa-dosa apa saja ya yang kadang membuat kita terjatuh. Ya, jadi kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan singkapkan dosa-dosaku, apa kelemahan-kelemahanku, dan bagaimana supaya saya bisa betul-betul bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi segera anak-anakku kita berefleksi. Dosa apa yang paling sering masih menguasai diri kita? Dan minta Tuhan untuk menyadarkan kita dan kita memiliki komitmen untuk bertobat dengan serius. Ya, artinya bertobat dengan serius itu benar-benar meninggalkan dosa-dosa kita. Ya, tidak nyaman ketika ada situasi yang mau mengarah ke arah keberdosaan itu. Pasti ada rasa nggak enak di dalam hati kalian. Ya, jadi kita berupaya, bersungguh-sungguh, kita terus minta sama Tuhan ya, supaya kita jauh dari dosa. Dan yang paling penting untuk kalian lakukan juga, kita lakukan bersama adalah kita terus menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada sesama di sekitar kita ya, melalui sikap kita, melalui perilaku kita, sehingga hidup kita terus menjadi berkat dan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Baik anak-anak, mari kita terus melakukan hal yang baik, menebar kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga berefleksi ya, diri kita semoga setiap hari semakin lama semakin memiliki karakter seperti Kristus. Semoga demikian. Amin. Baik anak-anakku, untuk mengakhiri devosi kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita mendoakan beberapa pokok doa berikut. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali untuk kami terus mengingat Tuhan, berfokus pada Tuhan yang akan menyingkapkan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami Tuhan sebagai manusia yang lemah ini, Tuhan akan terus memberikan kami hikmat sehingga kami tahu membedakan mana yang jahat, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kami selalu dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai anak-anak terang yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Bapa, kami pagi ini berdoa untuk penyelesaian semester 1 ini Tuhan, untuk sumatif yang masih berjalan, untuk penyelesaian proyek. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kelas 10 ini sehingga bisa menyelesaikan semuanya dengan baik dan nanti di akhir semester ini boleh memberikan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, kesehatan murid-murid, kesehatan guru, staf. Kiranya Tuhan jaga kami dengan daya tahan tubuh yang baik, dengan stamina yang baik, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami hari demi hari dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk program-program sekolah ke depan yang akan kami lakukan, untuk MSL, untuk Christmas Celebration, dan juga untuk penerimaan rapot di bulan Desember. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, semua persiapannya, Tuhan beri kelancaran, dan pada hari H nanti, semua program tersebut bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan tujuan yang sudah kami sepakati. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, untuk semua yang telah kami mohonkan kepadamu, kiranya Tuhan yang akan berkenan mengabulkannya, dan kami mau menyerahkan Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik anak-anak kelas 10, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.